Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatul Azizah, NIM D2019-5021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tema yaitu persepsi, memori, dan lupa. Nah, yang pertama adalah persepsi. Persepsi adalah kemampuan manusia untuk membedakan, mengelompokkan, kemudian memfokuskan kepada suatu hal, lalu menginterpretasikannya. Itu yang disebut dengan persepsi. Nah, pembentukan persepsi ini berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari panca indera, lalu diolah melalui berpikir dan membentuk suatu pemahaman. Nah, pemahaman setiap orang itu berbeda-beda tergantung pada pengalaman hidupnya. Jadi, persepsi adalah proses individu dalam mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensori agar memberikan arti bagi lingkungan mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Pertama adalah objek. Objek yang dipersepsikan menimbulkan stimulus yang mengenai panca indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar, tapi juga dapat datang dari dalam individu. Yang kedua adalah alat indera. Saraf sensori meneruskan stimulus yang diterima oleh panca indera ke pusat susunan saraf, yaitu otak. Yang ketiga adalah perhatian. Perhatian merupakan pemusatan konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan kepada objek. Nah, faktor-faktor di atas yang menjadikan persepsi setiap individu berbeda meskipun dalam objek yang sama. Jadi yang harus ada dalam pembentukan persepsi itu ada 3 syarat, yaitu harus adanya objek, alat indera, dan perhatian. Selanjutnya adalah proses terjadinya persepsi. Yang pertama adalah proses fisik. Proses fisik merupakan proses tangkapnya sesuatu stimulus oleh panca indera. Yang kedua adalah proses fisiologis. Proses fisiologis, proses diteruskannya stimulus yang diterima panca indera melalui saraf sensori. Yang ketiga adalah proses psikologika. Proses ini adalah proses timbulnya kesadaran individu terhadap tentang stimulus yang diterima. Yang keempat adalah hasil berupa tanggapan atau perilaku. Berlanjut kepada pembahasan kedua, yaitu memori. Memori adalah sistem penyimpanan dan juga tempat menerima, memproses, dan mempelajari hal-hal baru, lalu menyimpannya ke dalam otak dan mengeluarkannya kembali saat dibutuhkan. Struktur-struktur dalam memori. Pertama ada sensori memori. Sensori memori merupakan tempat menerima informasi dari lingkungan melalui reseptor atau panca indera. Kemudian, informasi tersebut disimpan di sensori memori selama beberapa saat. Sensori memori memiliki 2 implikasi dalam belajar. Yang pertama adalah perhatian terhadap apa yang ingin diingat. Yang kedua adalah saat mengambil informasi harus dalam keadaan sadar. Yang kedua adalah ingatan jangka pendek. Ingatan jangka pendek adalah sistem penyimpanan yang dapat menahan informasi selama beberapa detik. Di bagian ingatan jangka pendek ini
adalah bagian daya ingat yang menjadi tempat informasi tersebut dipikirkan. Ketika kita sudah berhenti memikirkan sesuatu, maka sesuatu itu akan hilang dari memori jangka pendek. Yang terakhir adalah ingatan jangka panjang. Nah, ingatan jangka panjang ini menjadi tempat penyimpanan informasi dalam kurun waktu yang sangat lama, dan memori ini memiliki kapasitas dan besar, dan juga menjadi penyimpanan pengalaman yang telah berlalu. Daya ingat jangka panjang ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah daya ingat episodik. Nah, daya ingat episodik ini menyimpan dan menerima peristiwa atau pengalaman yang terjadi tentang hal-hal yang kita dengar, kita lihat di tempat atau waktu tertentu. Yang kedua adalah daya ingat semantik, berisikan fakta-fakta dan informasi yang digeneralisasikan yang kita ketahui, konsep, prinsip, dan aturan bagaimana kita menggunakannya. Yang terakhir adalah daya ingat prosedural. Nah, daya ingat ini merujuk pada mengetahui bagaimana, bukan mengetahui bahwa. Proses memori. Yang pertama adalah sensori memori yang menerima informasi dari reseptor atau panca indera, kemudian ingatan jangka pendek yang tempat berpikir informasi, lalu disimpan kepada ingatan jangka panjang. Materi terakhir adalah lupa. Nah, lupa merupakan ketidakmampuan mengingat sesuatu yang telah dipelajari atau dialami. Lupa merupakan fenomena psikologis yang terjadi dalam kehidupan mental. Lupa berbeda dengan hilang, karena kesan-kesan yang pernah didapat tidak pernah hilang, tetapi kesan-kesan itu mengendap di bawah alam sadar. Faktor-faktor yang menyebabkan lupa. Pertama adalah kurang pelatihan apa yang telah kita alami. Yang kedua, hambatan-hambatan. Yang ketiga adalah tekanan alam bawah sadar. Kiat-kiat dalam mengurangi lupa. Pertama adalah belajar dengan lebih. Kedua, penambahan waktu belajar. Ketiga, pengelompokan materi. Yang keempat adalah latihan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.